Tuhan mintanya sepenuhnya. Segala resiko kita harus siap. Siap berkorban. Seperti Lot. Lot itu waktu dia keluar, dia miskin. Dia cuma bawa bajunya saja. Dan itulah yang diminta daripada kita. Adakah Lot itu Lot nggak ada khawatir nanti saya hidupnya bagaimana? Nanti saya makan apa? Adakah Lot berpikir demikian? Kalau Lot berpikir demikian, mungkin dia akan sama kayak istrinya Lot. Nah, itu yang kita lihat dari anak-anaknya Lot. Anaknya Lot nggak mau dia berkorban. Padahal dia sudah menyaksikan sendiri kehancuran kota Sodom dan Gomora. Dia nggak belajar dari pengalaman. Sekarang kita ambil pelajaran dari murid-muridnya Yesus. Hati-hati saudara, jadi jangan kira kita udah puluhan tahun di dalam Davidian, kita masih sudah pasti aman. Tidak akan mungkin jatuh, salah besar. Mari kita baca ini. Pelajaran dari murid-murid Yesus yang berkurang drastis karena tidak memahami kata-kata Yesus yang disampaikan sesuai dengan roh. Ya. Kita baca catatan. Dalam bacaan ini terlihat awalnya Yesus memiliki murid yang cukup banyak. Namun oleh akibat cara berpikir mereka yang sempit, yaitu memahami sesuai pernyataan Yesus, hanya sesuai hurufnya, bukan sebagaimana Yesus sampaikan yang disampaikan sesuai roh. Akhirnya banyak dari antara mereka meninggalkannya dan menyisakan murid-muridnya yang dunia Kristen kenali. Jadi hanya tinggal 12 murid, yang lainnya nggak ada yang tahu. Ya, mari kita baca. Jadi sama kayak Davidian, kita nih pelan-pelan ditinggalin semua sama orang-orang. Jadi nggak usah heran kalau kita sekarang jumlahnya sangat-sangat sedikit. Tapi jangan sampai yang sedikit ini juga masih perlu dibuang-buang lagi. Ya. Matius, apa nih tadi? Yohanes 6 ayat berapa itu? Dela, atas dulu Del. Oh ini Matius ya? Kan Yohanes. Salah itu, mungkin tolong dirubah aja Del. Yohanes itu Del. Ya, nanti dirubah ya. Kita baca pelan-pelan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Bagaimana caranya engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita lihat, jangan digeser. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Coba lihat. Saudara-saudara, kalau kita ngamati kata-kata Yesus ini sebenarnya banyak yang tidak sopan, tidak santun, nyakitin hati. Ditanya apa, dia jawabnya apa. Ditanya bagaimana kamu sampai di sini, dijawab sama Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan. Ini hitungannya lagi mengkritik ini. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi artinya Yesus mengkritik umat-umatnya, murid-muridnya ini, karena banyak yang cuman cari penyucian di taman-taman pada saat belajar bersama Yesus. Pada dasarnya dia cari makan yang dapat binasa, bukan untuk yang hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang sah oleh Bapa Allah yang meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, jawabannya sederhana, hanya cukup percaya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dan dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus pada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lagi lapar. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat? Ya, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya, nah ini saya kasih warna kuning artinya apa? Artinya dia nggak paham apa yang dimaksud sama Yesus. Dia nggak paham. Karena apa? Karena mereka mengira benar-benar tubuhnya Yesus itu, dagingnya Yesus itulah yang harus dibelah-belah, dibagi-bagikan kepada anggota murid-muridnya. Dia pikir seperti itu. Maka Yesus kepada mereka, kita lihat nih, reaksi Yesus terhadap ketidakjelasan pemahamannya mereka. Yesus tidak menjawab tentang maksud daripada pengertian membagi-bagi dagingnya ini. Tapi Yesus meneruskan saja apa yang ia sampaikan. Mari kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, tidak mempunyai hidup di dalam diri. Ya, Yesus tidak menjawab, tapi Yesus meneruskan saja penjelasannya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada air jauh. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Murid-muridnya masih kebingungan, ini artinya saya harus bunuh Yesus dong. Saya harus potong-potong Yesus dong. Dan saya harus ambil darahnya, saya minum dibagi-bagi sama teman-teman. Ini sadis sekali. Makanya siapa yang tahan? Oke, lanjut. Lanjut. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras sekali. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi artinya kita bisa lihat dari maksudnya pemahamannya dia, kalau dia bilang keras, kenapa? Karena mereka mengira bahwa pengertian dari apa yang disampaikan Yesus adalah seperti letter hurufnya, sesuai hurufnya, bukan sesuai roh. Jadi dia pikir dia harus bunuh Yesus, dia harus potong-potong Yesus seperti menjadi bagian-bagian yang kecil, terus dibagi-bagi dan dimakan, terus darahnya juga dibagi-bagi. Ini keras sekali, siapa yang sanggup mendengarnya? Ya, jadi makanya, jadi beginilah pikiran murid-muridnya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi artinya Yesus pada dasarnya paham yang dimaksud sama pikirannya mereka. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, coba. Ini membingungkan lagi tuh. Kan dia bilang rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi bagi pikiran orang-orang yang sesuai huruf ini, lah tadi suruh bagi-bagi dagingnya, suruh makan dagingnya. Katanya kalau nggak makan daging Yesus, tidak minum darah Yesus, tidak mungkin selamat. Nah sekarang dibilang daging sama sekali tidak berguna. Ini bagaimana sih ini? Tadi suruh makan dagingnya, sekarang dibilang tidak berguna. Kataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi artinya, ini murid-murid harus merubah pikirannya. Bahwa pikirannya dia yang sesuai hurufnya itu, dia harus rubah sesuai dengan rohnya. Jadi dia harus menyesuaikan dengan pikiran Tuhan. Kita lanjut. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus bicara di ayat 64 itu cuma kepada Yudas, tapi tidak bicara kepada yang lain-lainnya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi orang-orang ini sekian banyak sudah ngikut Yesus, tapi kalau dia bukan dari panggilan, ya Tuhan tidak mengaruniakan Bapa, Allah Bapa tidak mengaruniakan kepada dia, dia tidak akan pernah datang pada Yesus. Ya, ayat 66, mulai dari waktu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Ya, coba bingung kan? Apa sih yang membuat mereka meninggalkan Yesus? Hanya karena dia nggak ngerti dari kata-kata Yesus tentang darah dan daging tadi. Ya, jadi dampak daripada memahami sesuai huruf itu membuat mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Ini nggak masuk akal nih. Ini guru aneh nih, masa saya suruh bunuh Yesus, murid apa guru saya suruh bunuh, saya suruh bagi-bagi, ini hitungannya nggak normal ini, ya. Maka kata Yesus kepada 12 murid lagi yang lain, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi artinya Tuhan sudah milih yang 12. Yang lainnya tuh Tuhan gak pilih. Jadi bisa dibayangkan artinya dulunya muridnya Yesus itu banyak. Jadi demikian juga kita sekarang, ya mudah-mudahan kita yang sejumlah yang sekarang sedikit ini adalah orang-orang pilihan. Yang lain-lainnya itu mungkin bagian dari cerita orang-orang yang mengundurkan diri. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara 12 murid. Jadi artinya, saudara lihat, yang Yudas ini pun juga Tuhan pilih tuh, lihat. Aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini. Artinya Yudas juga Tuhan pilih. Yang Tuhan pilih aja bisa jatuh. Apalagi orang-orang yang tidak pernah Tuhan panggil. Jadi hati-hati saudara. Ya. Bacaan ini mau mengingatkan bahwa seperti tadi yang kita baca, jangan kita menilai-nilai dengan pikiran kita. Kita harus rubah tuh. Mengenai beralihnya banyak orang yang awalnya percaya terpengaruh pandangan yang melemahkan. Juga kita jumpai dalam pengalaman di peristiwa air bah yang lalu. Ya, ini mungkin kita nggak usah baca. Ini kita udah pernah baca bahwa ternyata di air bah itu mula-mulanya banyak yang kelihatannya menerima akan amaran itu. Tapi mereka tidak berpaling kepada Allah dengan pertobatan. Mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Ya, kita baca aja ya. Selama waktu yang berlangsung, selama air bah itu datang, sebelum air bah itu datang, iman mereka telah diuji dan mereka gagal untuk menghadapinya. Jadi awalnya tuh yang menerima pekabarannya Nabi Nuh tuh banyak, tapi dikalahkan oleh ketidakpercayaan mereka yang sedang merajalela waktu itu. Akhirnya mereka bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya untuk menolak kabaran yang hikmat. Berapa orang yang benar-benar merasanya dirinya berdosa dan mau memperhatikan amaran itu. Tapi begitu banyak yang mengolok-olok serta mencemooh, sehingga mereka dengan roh yang sama telah menolak undangan yang penuh rahmat. Itu akibat apa? Akibat bergaul. Ya, jadi hati-hati. Yang namanya pergaulan itu, yang tadinya kita setia, kita bisa jatuh karena pergaulan. Ya. Dan dengan segera mereka pun menjadi pengolok-pengolok yang paling berani. Karena tidak ada seorang pun yang lebih takabur dan pergi begitu jauh dalam dosa seperti yang mereka dahulunya mempunyai terang kebenaran. Jadi hati-hati, kalau kita dulu punya kebenaran, kita bisa menjadi pengolok-olok yang paling besar, tapi menolak roh yang dapat meyakinkan. Apabila waktu berlalu dengan tidak adanya tampak perubahan dalam alam, manusia yang tadinya hatinya digentarkan oleh rasa takut sekarang tenang kembali. Lihat,
Jadi ketenangan-ketenangan yang ada sekarang ini kita lihat tidak ada gempa bumi, tidak ada banjir. Ya sekarang mulai ada peperangan. Tapi keadaan yang tenang ini membuat kita terpesona dan kita terlena, tidak melakukan apa-apa. Hati-hati, saudara ya. Mereka yang seperti orang-orang pada zaman ini berpendapat bahwa alam ini lebih tinggi daripada Allah yang menjadikan alam. Bahwa hukum-hukumnya itu kokoh sehingga Allah sendiri tidak dapat mengubahnya. Coba itu pikiran manusia atau pikiran Tuhan? Sambil berpikir bahwa jikalau pekabaran Nuh itu benar, itu berarti bahwa alam ini berlawanan dengan kebiasaannya dan mereka pun menjadikan pekabaran ini dalam pikiran orang banyak di dunia ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, suatu penipuan yang besar yang luar biasa. Coba lihat. Jadi pekabarannya Nuh dibilang pekabaran yang tidak masuk akal. Ya, mereka mengatakan ejekan terhadap amaran Allah yang dengan berbuat hal yang sama seperti sebelum amaran itu diberikan. Mereka teruskan dengan pesta pora dan segala macam dan segala. Oke, kita teruskan yang berikutnya. Lanjut, Del. Nah, ini contoh yang lain lagi tentang kesalahan pemahaman yang sama masih dialami juga pada murid-murid pada akhirnya baru dapat dipahami di 40 hari. Ya. Nah, ini tentang 3 hari bait suci akan didirikan kembali dengan yang pengertiannya baru diberikan setelah kebangkitan. Ya, kita coba baca. Melebihi semua orang, imam-imam dan penghulu-penghulu sudah seharusnya melihat Yesus yang diurapi Tuhan. Sebab di tangan mereka ada surat-surat gulungan suci yang melukiskan tugasnya. Dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci itu adalah suatu pernyataan kuasa yang besar daripada kuasa manusia. Apapun mereka membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pikiran bahwa mungkin ia seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memuliakan kesucian bait suci. Dengan perasaan hormat yang lahir dari perasaan takut itu, pergilah mereka kepadanya dengan pertanyaan. Pertanyaannya dia, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus telah menunjukkan kepada mereka suatu tanda dalam memancarkan cahaya ke dalam hati mereka dan dalam melakukan di hadapan mereka perbuatan yang harus dilakukan Mesias, ia telah memberikan bukti yang meyakinkan dari tabiat. Ini ketika mereka meminta sesuatu tanda, ia menjawab kepada mereka dengan menggunakan suatu perumpamaan yang menunjukkan bahwa ia membaca dendam hati mereka, serta melihat hingga sejauh mana dendam itu akan membawa mereka. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam ucapan ini maksudnya adalah rangkap dua. Ia bukan saja berkata tentang kebinasaan bait suci dan perbaktian Yahudi, tapi juga kematiannya sendiri, kebinasaan bait suci tubuhnya. Ini sudah direncanakan oleh orang Yahudi dengan diam-diam. Ketika imam-imam dan penghulu kembali ke bait suci, mereka telah berniat hendak membunuh Yesus dan dengan demikian membebaskan diri mereka sendiri dari pengacau itu. Namun ketika ia menghadapkan kepada mereka maksud mereka itu, mereka tidak mengerti akan dia. Mereka itu memahami ucapan itu menyangkut hanya bait suci yang di Yerusalem. Dan dengan marah sekali mereka berseru, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Sekarang mereka merasa bahwa Yesus sudah membenarkan kurang percaya mereka. Lalu bertambah kuatlah mereka dalam penolakan terhadap dia. Ya, jadi mereka nggak paham. Orang-orang banyak tidak paham. Kristus tidak bermaksud ucapannya itu dipahami oleh Yahudi yang kurang percaya ataupun oleh murid-muridnya pada saat itu. Dia tahu bahwa ucapan itu akan disalahpahami oleh murid-murid musuh-musuhnya dan akan dipakai untuk melawan dia. Pada waktu ia diadili, ucapan itu akan dihadapkan sebagai tuduhan dan di Golgota, ucapan itu juga dilontarkan kepadanya sebagai ejekan. Tapi untuk menerangkannya sekarang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang segala penderitanya lalu menimbulkan dalam mereka duka cita yang hingga kini belum sanggup mereka tanggung. Dan suatu penjelasan tentang hal itu akan menampar pada orang Yahudi akibat prasangka dan kurang percaya mereka sebelum waktu. Sekarang mereka sudah mulai memasuki suatu jalan yang akan terus
mereka jalani hingga ia kelak dituntut seperti seekor anak domba ke tempat pembantaian. Oke, lanjut. Karena karena kegelapan rohani mereka, murid-murid Yesus sendiri pun sering gagal untuk mengerti akan pengajarannya. Akan tetapi kebanyakan pelajaran-pelajaran itu dijelaskan kepada mereka oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Waktu ia tiada lagi berjalan dengan mereka. Ucapannya itu pun merupakan penolong yang kuat dalam hati mereka. Ya. Jadi seperti ini, murid-murid Yesus sendiri pun banyak yang nggak paham. Ya. Jadi ketika gulungan-gulungan kebenaran itu berkembang, maka murid-murid ini dituntut untuk menerima, mengikuti gulungan-gulungan kebenaran yang berkembang. Jadi kalau kita sekarang ini orang-orang Davidian tidak mau mengikuti gulungan-gulungan kebenaran yang dibukakan secara berangsur-angsur belakangan, ya, maka mereka juga akan sama seperti orang-orang Yahudi Parisi ini. Dia tidak akan pernah bisa mengerti semua kata-katanya Yesus, semua firman-firman yang telah ditulis Nyonya White dan Victor Utev sebagai contoh dan contoh saingan. Ya. Maka kalau kita mau bisa sejalan dengan murid-muridnya Yesus, tidak mau seperti orang-orang Yahudi, kita harus ikuti semua pengungkapan-pengungkapan kebenarannya yang dibukakan belakangan. Tuhan tidak bukakan di awal-awal, tapi Tuhan bukakannya di belakang-belakang. Seperti bacaan yang kita baca. Mengenai bait suci yang di Yerusalem, ucapan Yerusalem, rombaklah bait Allah itu. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mengandung arti yang lebih dalam lagi daripada yang dipahami oleh para pendengar. Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak domba, anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaran dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenap. Jadi lihat saudara, habis ya. Coba digeser. Ya. Jadi bisa lihat saudara sekalian bahwa dari gambaran ini menunjukkan apa? Kita harus mengikuti kebenaran yang berkembang. Jangan terus-menerus kita biarkan diri bergantung kepada pengertian-pengertian kita. Ya. Walaupun pengertian kita dulu didasari oleh kebenaran, tapi ketika kebenaran itu sudah berkembang, maka pengertian kita pun harus kita tinggalkan. Jadi sekarang kita sudah berada di dalam hukum moral. Jadi ketika tuntutan-tuntutan hukum moral meminta kita untuk meninggalkan, untuk berkorban, segala macam, ya, maka kita juga harus ikuti. Ketika kita tidak mau ikuti, kita hanya mau mengikuti pengertian kita yang lama, maka di kacamata Tuhan, kita adalah umat-umat yang dari jenis tanaman yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Kita di kacamata Tuhan hanya sebagai orang yang setengah-setengah. Karena Tuhan minta kita patuh untuk seutuhnya, ya, sepenuhnya. Kita harus punya kasih. Katanya kasih itu adalah dasar pemerintahan di dalam sorga dan pemerintahan di bumi. Ya, jadi kita harus ikuti semuanya. Karena apa? Gulungan-gulungan kebenaran yang dibukakan itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Ya, tidak terpisahkan dari kebenaran-kebenaran yang sudah dibukakan sampai dengan Victor. Oke, kira-kira seperti itu saudara. Jadi pikiran manusia ini bahaya. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan biarkan kita menggunakan pikiran-pikiran penilaian kita sendiri. Saudara sudah amati sendiri, kalau Musa dulu pakai pikirannya sendiri, dia tawar-tawar. Dia tidak akan mungkin jadi alat Tuhan. Ayub juga demikian. Ya, Abraham juga demikian. Ya, Abraham murid-murid Yesus sama juga rasul-rasul. Jadi jangan kita gunakan. Saudara tahu bahayanya pakai pikiran sendiri ini apa? Dunia Kristen hancur lebur seperti sekarang, menjadi sekian banyak Kristen-Kristen yang sampai nggak paham lagi sekarang ada berbagai macam jenis-jenis Kristen. Itu akibat apa? Karena menggunakan pikiran-pikirannya sendiri. Nah, kita
sekarang sudah sampai di pada segala contoh sudah dituliskan kepada kita, telah disajikan kepada kita semua. Kita masih mau gunakan pikiran-pikiran kita sendiri. Tadi kita udah baca sama-sama bahwa pikiran sendiri nggak punya tempat di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa itulah misinya setan. Ya. Sekarang kita lanjut kepada bacaan yang berikut. Nah, kita sekarang coba lihat ya, menyambung dengan pikiran-pikiran sendiri. Kita ini kebiasaan suka menilai-nilai dengan pikiran-pikiran sendiri. Ya, mari kita ikuti sekarang bacaan yang berikutnya. Ya, kita lihat. Ini kumpulan dari beberapa tulisan-tulisan menyawet. Ya, mari kita ikuti. Benteng perbuatan buruk yang paling kuat di dunia kita ini bukanlah kehidupan yang lalim dari orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang diremehkan. Jadi bukan hal yang paling buruk tuh, ya, bukan benteng yang paling terburuk adalah kehidupan yang lalim, yang sombong, ya, yang ditinggalkan oleh orang orang buangan. Melainkan kehidupan yang sebaliknya kelihatan berbudi luhur. Jadi yang paling berburuk itu di dalam apa benteng perbuatan buruk yang paling kuat, ya, ya. Jadi serangan setan yang paling berbahaya itu adalah kelihatan berbudi luhur, terhormat dan mulia. Tapi di mana satu dosa dipelihara dan satu sifat buruk dimanja. Ya. Melainkan kehidupan yang sebaliknya kelihatan berbudi luhur, terhormat dan mulia. Tapi di mana satu dosa dipelihara, satu sifat buruk dimanjakan. Ini satu saja. Jadi kalau kita pakai cara-cara sendiri, kayak tadi kita menawar-nawar, setiap petunjuk-petunjuknya jawab, ya, itu artinya kita sedang memelihara satu dosa, satu sifat buruk yang dimanjakan. Melalui inilah yang dibilang benteng perbuatan buruk yang paling kuat. Karena melalui penolakan itu, satu bagian kebenaran itu tidak akan pernah kita laksanakan. Artinya kita sudah membukakan postingan Stella pada saat sahabat ini ada kata-kata tentang mendukakan roh. Kita lanjut. Kepada jiwa yang bergumul secara diam-diam melawan pencobaan yang sangat besar bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tepi tebing curam adalah salah satu dari umpan yang paling berkuasa untuk berdosa. Pada jiwa yang bergumul secara diam-diam melawan pencobaan yang sangat besar bagaikan seorang yang gemetar di pinggir tebing curam adalah satu dari umpan yang paling berkuasa untuk berdosa. Orang yang diberkati dengan pemahaman tinggi tentang kehidupan, kebenaran, dan kehormatan yang tinggi, namun dengan sengaja melanggar satu peraturan dari hukum Allah yang suci, telah merusak karunia-Nya yang suci menjadi satu pikatan kepada dosa. Jadi orang yang beragamanya paling tekun, tegas, tapi dia melanggar dengan sengaja satu saja peraturan, ya, itu telah merusak karunia-Nya yang suci menjadi satu pikatan kepada dosa. Jadi satu pikatan kepada dosa-dosa yang berikutnya. Kecerdasan pikiran, simpati, bahkan perbuatan kemurahan hati dan kebaikan bisa menjadi umpan setan. Hati-hati, ya, kecerdasan pikiran, simpati, bahkan perbuatan kemurahan hati dan kebaikan bisa menjadi umpan setan untuk memikat jiwa-jiwa lain ke tebing curam kehancuran hidup ini, hidup yang akan datang. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara. Jadi cukup melanggar satu aja, menolak satu bagian kebenaran itu sudah sama saja merusak semuanya. Ya, dan dia menciptakan pikatan kepada dosa. Sehingga orang yang sudah melakukan ini dia akan jatuh di dalam dosa-dosa yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, kita lihat nih.
Jadi kalau matamu itu baik, seluruh bagian tubuhmu itu akan menjadi terang. Kalau matamu buruk, maka seluruhnya juga rusak. Kebulatan maksud, ketaatan sepenuhnya, hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat ini. Sama kayak renungan pendahuluan kita tadi. Harus sebulat-bulatnya, tidak terbagi, ya sepenuhnya. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran supaya dituruti berapapun harganya. Saya kasih warna berapapun. Jadi artinya pengorbanan yang tadi itu. Segala pengorbanan. Apapun pengorbanan harus kita relakan. Engkau akan menerima penerangan ilahi. Ya. Jadi kita lihat dalam hal ini kita tidak boleh menjadi istrinya Lot. Kita harus belajar dari seorang Lot, rela berkorban. Ya. Berapapun harganya engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalahan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Jadi kita bisa saleh sejati kalau kita sudah mengakhiri kompromi dengan dosa. Ya, jadi jangan ada kompromi-kompromi dengan dosa. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Jadi artinya dia melupakan yang di masa lalu. Dia mengingatnya hanya kepada yang di depan dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorga dari Allah dalam Kristus Yesus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Jadi yang dulu dianggap rugi itu menjadi lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Kita harus bagaimana caranya menjadi seorang Paulus. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu. Kita lihat kalau umat-umat Allah semuanya mau berkorban untuk bisa selamat, apa mungkin kita yang tidak mau berkorban ini Tuhan selamatkan? Ya, kalau kita yang tidak mau berkorban Tuhan mau selamatkan, ya harusnya orang yang kaya datang kepada Yesus, kan dia juga nggak mau berkorban. Harusnya Tuhan juga selamatkan dulu dong pada dia. Kalau Tuhan nggak selamatkan dia, tidak mau kompromi sama apa pemaafannya dia, maka jangan harap Tuhan juga kompromi dengan pemaafan kita. Lanjut, lanjut. Oleh karena dari atasnya dulu, atasnya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita harus seperti ini, bukan malah tawar-tawar, cari-cari pemaafan. Jadi ketika kita dituntut untuk menyusut sepenuhnya, menjadikan Tuhan yang utama, jangan kita, wah tapi kan nanti bagaimana, nanti begini, bagaimana. Artinya kita belum menjadi seorang Paulus. Kalau kita mau jadi orang yang menang, kita harus jadi seperti Paulus. Ya, menganggap semuanya itu sampah. Yang dulunya sangat dibangga-banggakan semua dosa-dosa kesayaan kita, ketika kita mau cari untuk bisa selamat, kita harus rela tinggalkan semuanya dan menganggapnya semuanya sampah. Bayangkan dulunya dia sangat sanjung-sanjung tuh. Bahkan dia adalah orang yang mengejar-ngejar pengikut-pengikutnya Yesus. Tapi apabila mata dibukakan oleh cinta diri, nah ini, kalau cinta diri itu membutakan mata. Yang ada hanyalah kegelapan. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, kita baca yang dihitamkan aja. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada dalam kegelapan. Ya, jadi kalau kita cuma setengah-setengah, jangan bilang kita punya tongkat gembala, kita punya time setting, kita punya pengertian hukum moral. Kita udah sampai sejauh ini pun tetap di kacamata Tuhan, kamu berada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya.
Tuhan minta bukan hanya pengakuan, bukan hanya pengetahuan dan pengakuan, tapi Tuhan minta juga pelaksanaan. Setiap simpanan yang kita pertahankan berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaannya. Simpanan yang kita pertahankan. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita agar mata iman tidak dapat melihat Allah, maka tidak akan ada penghalang terhadap dosa. Setan tahu kuatnya keinginan yang berdosa menunjukkan bahwa jika jiwa sedang berada dalam delusi. Saya kurang tahu nih apa maksud delusi itu apa. Setiap pemanjaan terhadap keinginan itu memperkuat kebencian jiwa terhadap Tuhan. Nah, coba lihat. Jadi pemanjaan terhadap keinginan itu memperkuat kebencian jiwa terhadap Tuhan. Jadi bukan sepakat dengan Tuhan. Ketika kita menempuh jalan yang dipilih setan, kita dilingkupi oleh bayangan-bayangan kejahatan. Dan setiap langkah membawa kita ke dalam kegelapan yang lebih dalam, serta menambah kebutaan hati. Jadi makin hari tambah gelap, 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 gelap. Lama-lama hilang kita. Ya, sama kayak tadi murid-murid Yesus itu. Ya, nanti pada akhirnya kita nggak paham hukum yang menurut sesuai dengan roh, kita anggap sebagai sesuai dengan huruf. Hukum yang sama berlaku dalam kerohanian sebagaimana dalam dunia kebiasaan. Orang yang tinggal di dalam kegelapan akhirnya akan kehilangan kuasa untuk melihat tuh. Jadi sama seperti di dalam dunia kehidupan. Kalau orang tinggal di dalam kegelapan, dia akan kehilangan kemampuan untuk melihat. Jadi kalau Anda masuk misalnya di rumah lampu mati, bagaimana Anda bisa melihat? Ya, demikian juga berlaku di dalam kerohanian. Kalau Anda berada di dalam kegelapan, Anda nggak bisa melihat. Dia dikurung oleh kegelapan yang lebih gelap daripada tengah malam. Dan baginya terang hari yang paling terang bisa tidak membawa terang. Bagi dia terang itu bisa tidak menjadi terang bagi dia. Karena dia telah memelihara satu potensi dosa untuk berkembang. Dia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dengan terus-menerus menyayangi kejahatan dengan sengaja tidak menghargai bujukan kasih ilahi itu. Dengan sengaja loh, ya, dengan sengaja tidak menghargai bujukan kasih ilahi. Jadi kasih ilahi sudah membujuk, tapi dia dengan sengaja menolak. Orang berdosa kehilangan kasih untuk kebaikan, kerinduan untuk Allah, kemampuan untuk menerima terang surga. Itu akan hilang semuanya. Ya, ayo lanjut. Tidak ada jiwa yang akhirnya pernah ditinggalkan Allah, menyerah kepada jalan-jalannya sendiri selama ada harapan untuk keselamatan. Ini janji Tuhan. Jadi tidak ada jiwa yang pernah ditinggalkan selama ada harapan. Ya, Tuhan janji bahwa Dia tidak akan tinggalkan selama ada harapan. Manusia yang berbalik dari Allah bukan Allah yang berbalik dari manusia. Ya, jadi sama dengan tulisannya Stella ya. Ya, kitalah yang menentukan. Pilihan itu ada di tangan kita, bukan ada di tangan Tuhan. Kita sudah diberikan jalan, tinggal kita yang menentukan. Kamu mau jalanin atau enggak? Semuanya ada keputusan di tangan kita. Jadi manusia yang berbalik dari Allah, bukan Allah yang berbalik dari manusia. Tuhan janji bahwa selama ada harapan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Bapa kita yang di sorga mengikuti kita dengan seruan, amaran, dan jaminan belas kasihan. Jadi kita udah dikasih bekal banyak banget. Sebelum kesempatan-kesempatan dan hak istimewa selanjutnya akan sia-sia sama sekali. Tanggung jawabnya terletak pada orang berdosa tuh. Jadi tanggung jawabnya ada di tangan kita. Dengan menolak roh Allah sekarang, dia menyediakan jalan untuk penolakan terang kedua ketika saat itu datang kuasa yang lebih hebat. Jadi kalau kita menolak yang pertama, nanti akan lagi ada penolakan yang kedua. Dengan demikian dia lewatkan dari satu tingkat penolakan ke tingkat penolakan yang lain. Hingga akhirnya terang itu akan gagal memberikan kesan. Tuh, jadi gagal memberikan kesan. Dan dia akan berhenti memberi reaksi dengan tindakan apa saja kepada roh Allah. Artinya, tidak secara sekaligus. Artinya secara perlahan-lahan kita nggak sadari ketika kita menolak satu bagian kebenaran karena melanggar kesukaan kita,
ya, kesayangan kita diganggu, maka perubahan-perubahan di dalam diri kita tidak secara langsung, secara perlahan-lahan. Dan malah terang yang ada di dalam kamu telah menjadi kegelapan. Kebenaran yang kita ketahui itu telah dijadikan untuk menambah kebutaan jiwa. Jadi lihat, semua yang menjadi pelanggar hukum bukanlah orang yang sadar bahwa dia melanggar hukum. Semua itu tanpa disadari. Menjadi agen-agen setan itu semua tidak ada yang punya sadar bahwa dia agen setan. Ada nggak saudara pernah ketemu sama salah satu pendeta yang sadar, ya saya agen setan? Nggak ada satu pendeta pun yang sampai detik ini mengaku dirinya sebagai agen setan. Itu hanya karena kita yang sudah mengenal kebenaran bisa melihat dia, tapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Lanjut. Sebagai anak Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi pemenang. Dan sebagai pelajar yang berusaha menghormati dan memuliakan Allah, kita harus belajar untuk menunjukkan diri kita layak di hadapan Allah. Pekerja yang tidak perlu malu. Jadi kita nggak perlu malu. Kenapa kok kita dibuat, saya kasih warna merah. Pekerja yang tidak perlu malu. Kenapa? Karena mau jadi umat Allah itu perlu malu. Karena kita harus berkorban, meninggalkan semuanya, ya sampai tempat tinggal pun harus di tempat yang terpencil, meninggalkan gaji yang puluhan juta. Ya, kemarin saya sedikit gambaran saja. Saya kemarin pamit kepada bos saya. Bos saya itu satu angkatan saya, dia jadi seorang yang posisinya sangat tinggi, dia seorang direktur. Dia sampaikan, Ren, apa nggak salah itu kamu punya keputusan? Apa kamu nggak salah kamu kehilangan puluhan juta gajimu, setiap bulan puluhan juta hilang? Kamu nggak salah. Lebih baik kamu pertimbangkan lagi ya. Saya kasih waktu untuk 2 tahun kamu nabung. Kamu boleh mau masuk, mau tidak masuk. Semuanya kamu tinggal ngomong sama saya. Tidak ada yang berani ganggu kamu. Pokoknya saya yang jamin. Coba, kalau saya ditawarkan seperti itu, saya goyang. Waduh, boleh juga nih dapat gaji puluhan juta. Nggak usah kerja, tidur aja di rumah. Betapa enaknya kan. Kalau saya teriming-imingi sama janji ini, luar biasa. Itu saya sampaikan berikutnya kepada bos saya yang atasan saya langsung. Petunjuk dari pimpinan tadi, dari direktur. Dan bos saya yang di atas saya bilang, saya dukung itu pimpinan punya keputusan. Silakan Pak Ren mau kemana aja bebas. Biarkan selama 2 tahun kami berikan kebebasan kepada Pak Ren. Wow, luar biasa. Tapi apa iya? Kalau saya mengikuti semua petunjuknya mereka, otomatis saya menjadi penunda-penunda. Padahal Tuhan udah bilang tidak boleh menunda-nunda. Artinya saya berubah pikiran. Artinya saya lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau bos-bos saya jelas mereka nggak paham tentang harus memuliakan Allah. Bagi mereka bekerja itu memuliakan Allah. Tapi bagi kita itu memuliakan diri diri sendiri. Ya, kita lanjut. Pekerja yang tidak perlu malu. Nah, artinya menjadi pengikut firman Tuhan, jadi pelaksana firman Tuhan, artinya di sini menunjukkan ada sesuatu malu yang harus kita terima. Setiap hari mereka harus maju dan tidak mengurangi kegunaan dan pengaruh mereka dengan memelihara kekurangan dalam tingkah laku, nada dan bahasa, melalui kewaspadaan yang ketat dan pilihan yang sungguh-sungguh. Ada orang-orang di antara kita yang secara teori tahu lebih baik daripada menggunakan bahasa yang salah. Namun dalam prakteknya, mereka sering membuat kesalahan. Tuhan menghendaki kita berhati-hati untuk melakukan, boleh digeser, yang terbaik. Ya, saya ulangi. Ada orang-orang di antara kita yang secara teori, yang digeser, atas lagi deh, secara teori tahu lebih baik daripada menggunakan bahasa yang salah.
namun dalam prakteknya mereka sering membuat kesalahan. Tuhan menghendaki kita berhati-hati untuk melakukan yang terbaik, menggunakan kemampuan kesempatan kita dengan bijak. Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan karunia-karunia yang dengannya mereka dapat memberkati dan membangun orang lain. Adalah tugas kita untuk mendidik diri kita sendiri, ya. Jadi kitalah mendidik diri kita, bukan orang lain yang mendidik diri kita. Ya, kita didiklah diri kita agar kita dapat menjadi yang terbaik untuk pekerjaan besar yang dipercayakan kepada kita. Jadi untuk menjadi yang terbaik bagi pekerjaan besar yang percayakan kepada kita, kita harus didik diri kita. Jadi jangan hanya berteori-teori, ya, tapi dalam praktek membuat banyak kesalahan. Kita harus benahi. Lanjut. Tugas kita yang pertama kepada Allah dan kepada sesama manusia adalah dalam memperkembangkan diri sendiri. Itu saya lihat, saya perlihatkan kepada saudara, kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia adalah dalam memperkembangkan diri sendiri. Jadi diri sendiri, ya. Jadi sama mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Jadi kalau kamu tidak mengasihi dirimu, ya bagaimana kamu mengasihi sesama manusia? Ya, jadi dirimu sendiri dulu. Setiap kesanggupan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita harus dikembangkan sampai kepada taraf kesempurnaan yang paling tinggi. Jadi Tuhan minta kesempurnaan yang paling tinggi agar supaya kita sanggup berbuat kebajikan yang terbesar yang kita sanggup lakukan. Gak dapat menyucikan dan memperhalus tabiat kita. Maka kita membutuhkan anugerah dari Tuhan yang akan menyanggupkan kita melihat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan memperkembangkan apa yang baik di dalam tabiat kita. Lihat, ya, kita membutuhkan anugerah dari Tuhan yang akan menyanggupkan kita melihat. Jadi kita membutuhkan anugerah dari Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri melihat segala kekurangan-kekurangan kita. Kita butuh bantuan Tuhan, tapi kehadiran Tuhan sejauh mana kita mau rela berkorban melaksanakan semua tuntutan Tuhan tanpa tawar-tawar. Oke, lanjut. Kita baca yang dihitamkan aja. Mereka yang belum pernah mengalami kasih Kristus yang lembut dan memikat tidak dapat menuntun orang lain ke mata air kehidupan. Jadi kita nggak bisa kalau diri kita sendiri kita belum mengasihi diri kita sendiri, maka kita nggak bisa menuntun orang lain kepada mata air kehidupan. Ya, jadi saudara-saudara, ya, kita semua rajin membagi-bagikan tulisan. Tapi sadarlah bahwa tulisan itu harus mentobatkan saudara dulu. Sebelum saudara memaksakan orang untuk bertobat dengan tulisan saudara, saudara harus paham dulu tuh tulisan bunyinya apa. Nah, saudara harus paham sendiri, harus mengerti. Jangan saudara suruh orang mengerti, tapi saudara nggak mengerti. Ya, saya nasihatin ini kepada kita semua. Kita rajin membagi-bagikan tulisan. Kasihnya di dalam hati adalah kekuatan yang mengikat, yang menuntun manusia untuk mengatakan dia dalam percakapan, dalam roh yang lembut dan penuh belas kasihan, dalam mengangkat kehidupan orang yang bergaul dengan mereka. Para pekerja Kristen yang berhasil dalam usaha mereka harus mengenal Kristus. Dan untuk mengenal dia, mereka harus mengenal kasihnya. Di sorga kesesuaian mereka sebagai pekerja diukur dari kemampuan mereka untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi dan bekerja seperti dia bekerja. Ya, jadi saudara, jangan sampai saudara menyuruh orang mengerti tulisan postingan saudara, tapi saudara sendiri nggak ngerti. Jangankan nggak ngerti, baca aja juga mungkin jangan-jangan belum. Hanya bagi-bagi tapi baca juga belum. Ini satu koreksi. Bacaan ini adalah koreksi. Kita coba baca ulang. Coba adik ke atas, dek. Atas lagi. Nah, mereka yang belum pernah mengalami kasih Kristus yang lembut dan memikat
tidak dapat menuntun orang lain ke mata air kehidupan. Ya, jadi kita harus buktikan dulu kebenaran itu di dalam diri kita sebelum kita narik orang lain untuk mengerti apa yang kita bagikan. Ya, saudara, ini satu peringatan. Jangan sia-sia. Kalau Tuhan sudah nyampaikan begini kepada Nyonya White, jadi Anda bagikan orang pada 10.000 orang, mungkin Anda bangganya luar biasa. Tapi ketika ditanya sama tulisan itu kepada saudara, saudara nggak bisa menjelaskan tulisan tersebut. Maka jangan pernah bermimpi bahwa orang-orang 10.000 yang saudara bagikan, bacaan Nyonya White juga bukan kata-kata saya. Mungkin secara manusia mungkin pikir, oh, bisa juga. Ya, bisa juga orang yang saya bagi lebih pintar dari saya, kan dia bisa baca. Itu mungkin ukuran-ukuran orang dunia begitu, tapi dalam kebenaran Tuhan enggak. Dalam kebenaran Tuhan diperlihatkan kepada kita, kita harus benahi diri kita dulu, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita. Kasihi diri kita dulu, baru kita mengasihi sesama. Ya, rumusnya seperti itu. Jadi 5.000 orang, 10.000 orang, ya, yang like percuma. Kalau kita sendiri nggak ngerti sama, ya, kalau ada yang like kita tanya, Anda like-nya mengerti nggak ini tulisan? Paham nggak bahwa tulisan ini berbeda dengan pemahaman yang diajarkan oleh gereja? Anda tertariknya di mana? Kalau saudara nggak mempertanyakan itu, Anda terima kasih sudah mau like tulisan saya. Aduh, sedih sekali kalau cuma cari like. Anda harus tanya sama orang itu, Anda setujunya yang mananya. Karena orang Advent semuanya menolak, kok bisa ada orang setuju. Itu aneh. Kita harus malah bertanya-tanya bagi orang yang suka sama mau menerima pekabaran ini. Karena orang-orang ini adalah orang yang kita cari, orang-orang yang mau belajar. Kalau orang yang tidak cari, tidak mau belajar itu biasa. Tapi ketika ada yang mau belajar, kita harus tarik dia, kita giring dia. Saudara tahu nggak makanan pada waktunya sekarang apa? Sekarang ini kita tidak langsung kepada Alkitab. Kita harus belajar di bawah mangkok kemasan. Kita harus giring dia ke sana dulu. Ya, jangan hanya terima kasih saudara sudah mau baca. Dia nggak ngerti yang dia baca. Dia juga like sesuatu yang dia tidak pahami. Kita harus giring. Ya, kasihilah sesama manusia seperti Anda mengasihi dirimu sendiri. Ya, mungkin itu ya bacaan ini. Mari yang kita lanjut. Para pekerja Kristen yang berhasil dalam usaha mereka harus mengenal Kristus tuh. Itu harus loh. Dan untuk mengenal dia, mereka harus mengenal kasihnya. Di sorga, kesesuaian mereka sebagai pekerja diukur dari kemampuan mereka untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi dan bekerja seperti dia bekerja. Ya, bacaan yang di atas-atas tadi kita sudah sama baca. Tuhan tidak mau menerima hanya pengertian dan pengakuan, tapi juga sebagai pelaksanaan. Janganlah kita mengasihi hanya dengan perkataan tulisan Rasul itu, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Kesempurnaan karakter Kristen tercapai ketika didorong oleh untuk menolong dan memberkati orang lain, terus-menerus muncul di dalam diri. Suasana kasih yang menyelilingi jiwa orang percaya inilah yang menjadikan sumber kehidupan yang membawa kepada kehidupan dan memungkinkan Allah untuk memberkati pekerjaannya. Kasih tertinggi kepada Allah dan kasih tanpa pamrih kepada sesama, inilah kasih terbaik yang dapat diberikan Bapa surgawi kita. Kita mengasihi dia karena ia terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam hati yang diperbarui oleh kasih karunia ilahi, kasih adalah prinsip utama tindakan. Ya, ini tadi kita juga udah baca di bacaan-bacaan sebelumnya. Ya, kasih itu adalah prinsip dasar kehidupan di dalam sorga dan di dunia. Oke, lanjut. Kasih ini mengubah karakter, mengatur dorongan dan mengendalikan nafsu dan memuliakan perasaan. Kasih ini yang dipelihara dalam jiwa mempermanis hidup dan memberikan pengaruh pemurnian pada semua orang di sekitar kita. Yohanes berusaha membimbing orang-orang percaya untuk memahami
hak istimewa yang luhur yang akan mereka peroleh melalui penerapan roh kasih. Dan ketika kasih ini dibiarkan berkuasa penuh dan menjadi kekuatan pendorong dalam hidup, kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah dan caranya berurusan dengan mereka akan menjadi sempurna. Oke, ya ini kasih. Oke, nah itu kita lihat. Coba, Tian, coba catatan dulu yang di kanan sih, dari pengalaman Yohanes. Catatannya. Nah, lihat. Ellen G. White memberikan satu buah contoh kasih kepada sesama, ya, dari pengalaman Yohanes. Di sini kita lihat bahwa yang dibantu oleh Yohanes kepada sesama bukanlah materi, akan tetapi pemahaman tentang bagaimana roh kasih Allah itu. Jadi jauh sekali pemahaman kasih kepada sesama dengan pikiran orang-orang kebanyakan. Jadi kasih kepada sesama itu dengan memberikan pengetahuan kebenaran, ya, bukan memberikan materi, ya. Itu yang dilakukan oleh Yohanes, ya. Jadi kita harus paham tentang kasih yang sesama manusia itu, yang terutama adalah memberikan kesempatan ia berkenalan dengan kebenaran. Oke, lanjut. Kita sedang hidup dalam fase penyebab. Seorang pun bisa terlepas dari pertentangan ini. Jikalau dalam kehidupanmu ada tabiat yang cacat yang tidak engkau berjuang mengalahkannya, boleh dipastikan. Dipastikan bahwa musuh itu akan berusaha mengambil keuntungan daripadanya. Karena musuh itu selalu siap siaga mencari kesempatan untuk merusak iman setiap orang. Ini bacaan-bacaan ini kita harus renungkan, hati-hati. Ini yang bisa menggagalkan kita. Ya, kalau kita tadi sudah banyak tawar-tawar, ketika ada petunjuk-petunjuknya, itu bagian daripada kehancuran yang kita akan dapatkan. Ya, itu adalah pintu masuk bagi setan untuk meneruskan juangannya menjatuhkan kita. Lanjut. Nah, ini kita lihat tuh Nyonya White bilang apa? Semata-mata karena mereka tidak kaya terpelajar atau dihormati di dalam dunia. Teguran ilahi berlaku atas dia yang menolak persahabatan dengan mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Semata-mata karena mereka tidak kaya, tidak terpelajar, tidak dihormati. Kristus Tuhan atas kemuliaan merasa puas dengan mereka yang lemah lembut dan rendah hati. Betapapun sederhana panggilan mereka, apa saja pangkat atau derajat kepintaran mereka adalah orang-orang yang menunggu yang akan dihormati dengan kemuliaan, kehormatan, dan keabadian. Kamu tidak perlu berbicara dengan saya tentang kehormatan dunia. Ini review and herald ya, Nyonya White. Jadi kita tidak perlu bicara sama Tuhan, apa sama Nyonya White tentang kehormatan dunia atau pujian dari orang-orang hebat, ya. Hormatan dan pujian dari orang-orang. Itu semua adalah kesia-siaan. Biarkan jari Tuhan menyentuh mereka dan mereka akan segera kembali menjadi debu. Saya ingin kehormatan yang kekal, kehormatan yang abadi, kehormatan yang tidak akan pernah binasa. Sebuah mahkota yang lebih kaya daripada mahkota apapun yang pernah menghiasi kening seorang raja. Ya, kita harus sama seperti Ellen G. White. Ya, jadi Ellen G. White tidak mau sama sekali mendengar tentang hal-hal yang kehormatan di dunia ini. Jadi kita pun juga demikian, harus kita sudah menutup diri dari bicara-bicara tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Ya, kepujian-kepujian tentang orang-orang hebat itu tidak perlu kita dengar. Ya, yang saya mau hanya kehormatan yang kekal, kehormatan yang abadi, kehormatan yang tidak akan pernah binasa. Ini yang harus dipunyai orang-orang 40 hari. Ellen G. White tanpa menjadi siswa 40 hari, yang Ellen G. White sudah memperlihatkan contoh bagaimana seorang guru, seorang pengajar sendiri menjadi teladan. Ya, kita harus juga sama seperti bagaimana Ellen G. White. Ya, dia menutup diri dari hal-hal kehormatan dunia dengan pujian-pujian orang hebat. Dia nggak mau dengar. Dia yang mau dia dengar hanya kehormatan kekal, kehormatan abadi, atau dengan kata lain, kebenaran Tuhan. Inilah isi dari 40 hari kita. Oke, lanjut. Terus deh, habis.
Oke, mungkin kira-kira sementara itu dulu ya bacaan kita. Jadi ingat, inti bacaan kita adalah ingat, kita tidak boleh membiarkan terus-menerus menggunakan pikiran-pikiran sendiri. Ya, pikiran-pikiran sendiri itu berbahaya. Ya, kita lihat semua umat Allah jatuh karena menggunakan pikiran-pikiran sendiri. Mulai dari siapa? Mulai dari Hawa. Sudah dikasih tahu jangan mau bergaul, jangan membiarkan diri bicara dengan orang-orang lain, jangan menjauh dari suamimu. Dia menjauh dari suaminya dan dia mau berbicara dengan orang lain, yaitu ular. Ya. Jadi dia menggunakan pikiran-pikirannya sendiri. Ya. Demikian juga kita lanjut kepada Kain. Sudah diperintahkan Tuhan mintanya domba. Si Kain tawar-tawar. Segala macam jenis tawaran-tawarannya Kain, apapun latar belakang Kain, Tuhan nggak mempedulikan. Tuhan mintanya domba, terserah kamu mau petani, kamu hasil pertanianmu yang terbaik, yang saya minta domba. Jadi jangan pernah kita tawar-tawar. Apa yang Tuhan minta, A ya A. Jangan kita sajikan B. Itu mulai dari sejak manusia jatuh dalam dosa sudah diperlihatkan bahwa cara-cara manusia itu Tuhan tidak pernah berkenan. Kenapa kita terus pertahankan sampai detik ini? Jika kita sudah berada di paling ujung loh, kita generasi yang paling ujung, masa kita kalah sama pelajaran yang paling pertama yaitu manusia jatuh dalam dosa, belum juga bisa membangunkan kita. Kita terus saja menggunakan cara-cara sendiri. Tidak pernah ada Tuhan tuh memberikan kesempatan untuk kita tawar-tawar. Ya, mungkin itu saja. Saya nggak bisa banyak bicara. Kalau saudara masih tawar-tawar, saya nggak punya lagi cara menjelaskan kepada saudara semua. Ya, saya nggak mampu untuk memberikan penjelasan di luar Ellen G. White dan Victor Ute. Mohon maaf. Mungkin bacaan kali ini, saudara silakan dibaca. Mungkin kalau dikatakan saya keras, memang demikian bunyinya. Tidak ada tawar-tawar. Jadi ketika kita diperintah untuk pindah, ya pindah. Jangan tawar-tawar. Apapun resikonya, segala pengorbanan apapun, kita harus siap. Apakah kita nanti dilindungi atau tidak, itu wilayahnya Tuhan. Tapi kita punya bagian adalah laksanakan. Jangan tawar-tawar. Jangan khawatir. Apapun yang lainnya itu wilayah Tuhan. Proyek yang kita mau jalani adalah proyek bunuh diri. Kalau saya boleh katakan itu proyek bunuh diri. Sama kayak Daniel. Daniel masuk dalam dapur api, masuk dalam lubang singa. Itu ada proyek bunuh diri. Ya, Ayub, ya, juga demikian. Itu proyek bunuh diri. Membiarkan semuanya itu ada proyek bunuh diri. Musa proyek bunuh diri, Yusuf proyek bunuh diri, semua umat Allah, semua menjalani ujian-ujian adalah ujian-ujian bunuh diri semua itu. Ya, ketika tawar-tawar menyangkal, malah itu lebih berbahaya bagi umat Allah. Kalau dia mau coba tawar-tawar seperti Petrus. Seandainya Petrus tidak dikasih kesempatan 40 hari, Petrus sudah selesai. Ya, mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman, bukan penawar-penawar firman. Ya, demikian pembelajaran hari Sabat kali ini. Mungkin keras, tapi demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.